Hadirin jamaah sekalian, terakhir mungkin saya ingin menyampaikan tentang pentingnya puasa di bulan Ramadan. Sebab banyak orang puasa di bulan Ramadan itu yang tidak mendapat apa-apa gitu. Sebagaimana Nabi yang mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atash. Berapa banyak atau banyak banget lah gitu orang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan hanya merasakan lapar dan haus. Karena apa? Karena puasanya nggak dijaga benar, tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, di mana dirusak pahala puasanya itu dengan melakukan maksiat-maksiat yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Hati-hatian lah gitu. Nah, marilah kita puasa yang akan kita laksanakan sebentar lagi ini, dari mulai awal tentunya kita sudah berusaha untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya, terutama jangan dicampuri dengan perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja, apalagi yaitu perbuatan-perbuatan maksiat. Apalagi sekarang sudah gampang berbuat maksiat. Dengan HP aja sudah bisa orang berbuat macam-macam, ya, melakukan sesuatu dan sebagainya. Nauzubillah, memang tantangannya lebih berat. Tapi Allah juga Maha tahu, al jaza biqadri ta'ab katanya. Kalau kita semakin tinggi kesabaran kita, maka kita akan diberi pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita orang di kampung punya saudara di kota. Yang di kampung ini sangat soleh banget gitu. Sangat tekun sekali ibadahnya. Dan dia tahu kalau abangnya atau saudaranya yang di kota itu, ya namanya di kota, bisa sembahyang aja juga boleh, udah bagus banget gitu. Artinya tidak seperti orang di kampung. Karena itu si adik ini atau saudaranya yang di kampung ini kepengen saudara yang di kota itu jangan tinggal di kota gitu, sayang umurnya. Nanti ya banyak hal-hal yang berbau maksiat lah gitu. Akhirnya disarankan untuk pulang kampung lagi. Tetapi si saudara yang di kota ini rupanya pemikir gitu, boleh saja gitu, tapi kamu coba dulu datang ke sini gitu, biar tahu keadaan saya di kota itu bagaimana keadaan saya. Akhirnya dia datang. Begitu datang ke kota, kebetulan saudaranya ini punya usaha semacam warung gitulah, ya namanya di kota apa aja gitu. Satu saat ketika dia ada di rumah kakaknya itu atau saudaranya itu, saudaranya lagi ada keperluan pergi, terus disuruh menggantikan menjaga toko itu gitu. Tadinya begitu datang ke kota ya istighfar terus gitu, ngelihat ada wanita yang pakaiannya seenak juga istighfar. Ketika dia menggantikan menjaga toko itu, warung itu, memang Allah menguji iman seseorang, ya. Diuji orang saudaranya ini, yaitu di mana tiba-tiba ada pembeli wanita cantik yang pakaiannya juga sangat seksi lah gitu, atau yang tidak pernah dilihat di kampung gitu, dan cantiknya luar biasa, namanya ujian. Emang pertama dia masih meliriknya pelan-pelan gitu. Jadi merem lagi, musik lagi. Lama-lama rupanya tergoda juga gitu dengan dengan kepintaran perempuan itu untuk mengambil hati laki-laki tadi. Diajak bercanda, diajak ini. Akhirnya lama-lama ya nggak sadar juga dia ditimpalin, terus akhirnya asik ngobrol-ngobrol. Pokoknya terus hanyut lah gitu. Baru diuji sebentar aja si saudara yang di kampung ini yang katanya lebih soleh atau lebih tekun ibadahnya, dapat ujian begitu dahsyat, ya, dan sebentar sudah luntur gitu. Tetapi si saudara yang di kota ini bertahun-tahun tetap istiqomah walaupun tidak seperti saudara yang di kampung gitu. Nah, begitulah orang yang bisa sabar, ya, bisa melakukan ibadah dengan istiqomah walaupun tidak
sesuai dengan kemampuan, karena memang Allah memerintahkan begitu, ittaqillah mastata'tum. Bertakwalah kamu sesuai dengan kemampuan kamu gitu. Karena dia harus kerja, dia harus usaha dan sebagainya, dia harus pergi. Nah, disinilah bedanya ya iman. Jadi iman itu memang diuji terus. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Yang diuji adalah kesabaran kita. Ya. Jadi kita yang tinggal di Jakarta begini, insya Allah kita termasuk orang yang istiqomah. Sebab Nabi menjamin, dikatakan man ahya sunnati inda fasadin nas falahu ajru ka ajri mi'ati syahidin. Jika ada orang tetap istiqomah menghidupkan sunnah Nabi, mau ngaji, hadir di pengajian ini, hadir di majlis-majlis taklim, kumpul begini, di tengah-tengah orang yang sudah nggak peduli lagi, ya boro-boro gitu, sholat aja juga masih malas gitu, buru-buru kalau diikut ngaji. Nah itu orang yang mau ikut ngaji seperti ini, ibaratnya pahalanya sama dengan orang yang membunuh atau yang mati 100 orang mati syahid, saking beratnya gitu. Nah, mudah-mudahanlah majelis taklim kita nanti semakin berkembang, semakin syiar, semakin hiduplah gitu ya. Kita lah yang menghidupkan majelis-majelis taklim ini. Apalagi orang yang mau menghidupkan majelis taklim, hadir di majelis taklim seperti ini, orang yang berada di majelis seperti ini, yakinlah Nabi mengatakan bahwa orang itu akan dikucurin rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabasyam birrahmah, ya. Orang sangat beruntung kalau di dalam kesempatan yang ada ya dipergunakan untuk bisa hadir di majlis-majlis seperti ini. Nanti di surga orang sudah masuk surga nih, ahli surga. Itu melihat ada temannya yang rajin ngaji, enak tempatnya gitu, lebih istimewa lah gitu. Hanya ya Allah saya nyesel banget gitu, kok dulu waktu saya ada kesempatan hadir di majelis taklim seperti teman saya itu selalu rajin hadir, tapi saya kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak gitu. Jadi menyesalnya itu karena tidak terus-terusan hadir di pengajian. Tapi dia udah ahli surga tuh. Ahli surga aja masih menyesal karena ketika di dunia dulu kenapa tidak lebih banyak lagi melakukan hal-hal semacam ini. Nah oleh karena itu marilah kita bersyukur dan mohon pada Allah mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqomah ya, bisa hadir di majlis-majlis seperti ini. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, kembali kepada puasa tadi. Mudah-mudahan sekali lagi kita ketemu dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa melaksanakan puasa kita dengan baik, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.